Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tutorial mengenai model regresi metode backward dan interpretasi outputnya. Ternyata metode dalam analisis regresi di SPSS kita bisa melakukan dengan metode backward. Jadi untuk metode backward ini kita hanya mempertimbangkan atau hasilnya itu yang signifikan saja ya yang dikeluarkan. Baik, untuk memudahkan saya berikan contoh kasus yaitu di sini langsung ke variabel view bahwa di sini ada variabel penjualan mobil sebagai variabel yang dipengaruhi, kemudian variabel yang mempengaruhi atau variabel independennya adalah biaya iklan, kemudian tenaga marketing, biaya operasional dan persentase bonus penjualan. Jadi bagaimana pengaruh biaya iklan, tenaga marketing, biaya operasional, dan persentase bonus penjualan terhadap penjualan mobil. Jadi ini adalah regresi linear berganda dengan 4 variabel bebas. Untuk jumlah datanya, sebagai contoh kita menggunakan 15N ya atau 15 sampel. Baik, sebelum kita mulai melakukan tahapan-tahapan, memberikan informasi tahapan-tahapan video tutorialnya, dan juga cara interpretasi hasilnya, saya informasikan kepada Sobat Kanadata, jika ingin terus mendapatkan update video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, caranya bagaimana? Ini adalah cara seperti biasa kita melakukan analisis regresi linear ya, yaitu dengan asumsi bahwa ini sudah memenuhi asumsi-asumsi, misalkan kita menggunakan regresi metode ordinary least square ya. Jadi kita langsung saja kita klik analyze, kemudian kita klik regression, selanjutnya kita klik linear. Selanjutnya akan muncul jendela linear regression. Selanjutnya seperti biasa kita masukkan variabel yang variabel terikat ya kita masukkan ke dependent. Kemudian yang masuk variabel bebas kita masukkan ke kotak independent. Kita masukkan dulu variabel terikatnya, kemudian kita blok semuanya ya. Masukkan ke dalam variabel independen ya. Kemudian boleh kita memasukkan statistik deskriptif ya, misalkan rata-rata dan standar deviasi. Kita klik continue. Kemudian di sini yang membedakan metode backward dan metode yang lainnya adalah di metodenya. Di metode ini ada berbagai pilihan. Kalau kita klik tanda panahnya ada enter, ada stepwise, ada remove, ada backward, dan ada forward. Kalau secara default-nya itu adalah enter metodenya. Jadi, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi bahwa di SPSS kita bisa melakukan menggunakan metode backward ya. Dalam metode backward ini kita hanya melihat yang signifikan saja yang dikeluarkan ya. Baik, untuk memudahkan kita langsung saja klik OK, kita lihat hasilnya seperti apa, lalu kita interpretasikan. Yang pertama kita disuguhkan dengan tabel deskriptif statistik ya seperti biasa, namun ini hanya standarnya adalah rata-rata dan standar deviasi dari tiap variabel yang kita uji ya, baik variabel dependent maupun variabel independent. Kemudian di sini ada tabel correlation ya. Namun kita fokus di yang uji regresinya ya. Di sini ada keterangan, ada variabel mana yang di enter, ada yang di remove ya, kita bisa melihat. Nah, di sini untuk model summary-nya di sini ada 3 model yang berhasil dibuat ya dengan R square-nya itu hampir sama, itu 0,976 kecuali yang model ketiga ini adalah 0,974. Kemudian kalau kita lihat di tabel ANOVA atau kebaikan model di sini nilai F hitungnya itu besar semuanya ya. Atau dengan kita lihat dari nilai P value alpanya ini adalah lebih kecil dari 0,05 semuanya, bahkan lebih kecil dari 1%. Tapi karena kita telah menentukan alpanya 5%, berarti kita gunakan yang 5%. Ini lebih kecil dari 5% semuanya, berarti signifikan semua, atau modelnya bagus semua, baik semua. Kemudian kalau kita lihat secara parsial. Nah, di sini kita lihat di model pertama, bahwa di sini di model pertama, di sini untuk biaya iklan, tenaga marketing, biaya operasional, dan persentase bonus. Nah, di sini kita lihat bahwa di model pertama, di sini ada 2 variabel yang tidak signifikan dengan P value-nya lebih besar dari 5%. Namun ada 2 yang signifikan.
Kemudian di model yang kedua, kita diberitahu bahwa variabel persentase bonus penjualan ini dikeluarkan. Jadi hanya 3 variabel saja. Namun di model kedua juga untuk biaya iklan ini juga masih tidak signifikan. Sehingga di model ketiga dikeluarkan lagi yang tidak signifikan. Sehingga di model ketiga ini hanya tersedia variabel yang signifikan mempengaruhi variabel dependen. Jadi ada 2 variabel yaitu tenaga marketing dan biaya operasional. Kita lihat R-square-nya juga yang model ketiga ini 0,974 ya, artinya ragam variabel independen 97,4% mampu menjelaskan ragam variabel dependen. Jadi kita lihat bahwa di model yang ketiga ini adalah model model yang signifikan semuanya ya. Jadi kalau kita menggunakan backward, kita melakukan eliminasi variabel-variabel sampai diperoleh model yang signifikan semuanya. Jadi sudah jelas ya. Pada video sebelumnya kita telah menggunakan stepwise ya. Kalau stepwise kemudian untuk melihat model terbaik bisa ya dari situ. Kalau di backward ini kita bisa dipertontonkan dari yang pertama, dari yang lengkap, kemudian kita keluarkan satu persatu variabel yang tidak signifikan sampai diperoleh variabel yang signifikan semuanya. Itulah metode backward. Baik, demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Kanda Data dimanapun Anda berada. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin didiskusikan bersama, silakan tinggalkan di kolom komentar. Atau teman-teman juga bisa mengunjungi Instagram dan website Kanda Data. Ya, kalau untuk Instagram di Kanda Data, kalau untuk website di www.kandadata.com. Silakan, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.